Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bentuk kelompok orang tua asuh cegah stunting dan gerakan ayah siaga di Kelurahan Tababu, dan ini yang pertama di Kabupaten Kolaka Timur. Kami bersyukur Kelurahan Tababu dijadikan sebagai pilot project oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kami memang sejak awal menginginkan bahwa stunting jangan pernah ada di Kelurahan Tababu. Cukup saja ada resiko stunting, tapi jangan sampai ada yang betul-betul stunting di Kelurahan Tababu. Dari data yang ada, kita melihat bahwa ada kurang lebih 48 balita yang terdiri dari 23 balita, kemudian balitanya 25, kemudian 8 orang ibu hamil. Nah, ini menjadi sasaran para kelompok genting ini. Nah, kita ketahui bahwa indikator-indikator stunting itu ya berkenaan dengan bayi dan bumil. Nah, selain itu kita akan melihat juga dari sisi indikator, misalnya ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, kemudian dari sisi misalnya ibunya ini terlalu muda kah, dia punya anak atau hamil atau terlalu tua, kemudian jarak anaknya, kemudian misalnya dia sudah terlalu banyak anak, begitu. Itu salah satu menjadi perhatian kita semua, dan dengan terbentuknya kelompok orang tua asuh di Tababu ini, kita harapkan bahwa mereka yang beresiko stunting itu bisa tersentuh bukan saja oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Ini salah satu bentuk komitmen warga Kelurahan Tababu untuk saling gotong royong, saling bantu, saling asih, bagaimana supaya kita sama-sama hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kalau terkait itu, mungkin yang lebih capable menjelaskan itu kan Ibu Kadis, karena kenapa beliau mau pilih Tababu ya. Tapi dugaan ya, dugaan kami bahwa Ibu Kadis melihat bahwa Kelurahan Tababu ini merupakan kelurahan yang bisa adaptable, kemudian bisa bergerak cepat untuk menjemput program genting dan gas ini. Ya, saya rasa seperti itu, dan tentu kami juga setelah diberi kepercayaan, pasti kami akan berkomitmen bagaimana menyukseskan program ini. Kami fokus bagaimana melayani masyarakat, bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk maksimal diterima oleh masyarakat. Dan betul sekali bahwa salah satu program yang kami inisiasi yaitu program Ember Posyandu. Ini ada kaitan eratnya dengan bagaimana kita menurunkan prevalensi stunting. Karena apa? Yang datang di posyandu ini kan ibu-ibu hamil, kemudian baduta, balita, yang juga menjadi sasaran untuk program genting ini. Nah, dengan adanya kolaborasi program dari Kelurahan Tababu dengan Ember Posyandu ini yang terbukti berhasil, karena kita sudah memulai ini dari tahun lalu, sekitar di bulan 8 2024, di mana sebelum itu yang hadir, tingkat kehadiran di Posyandu itu paling 10 orang, 10 bayi atau 15 bayi yang hadir, termasuk ibu hamil. Tapi hari ini sudah mencapai 40 sampai 50 yang hadir, dan ini tingkat kenaikannya sangat signifikan, itu 300 sampai 500%. Ya, artinya 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Nah, ini kita anggap cukup berhasil, dan ini sebenarnya bukan saja sebagai pengumpan kepada, bukan stimulan saja, tetapi kita ingin adanya kehadiran yang konsisten. Kenapa ember? Kenapa tidak kita kasih plastik? Kan di ember itu sudah ada masing-masing identitas anak, tidak bisa ditukar. Dan kalau mereka datang dengan tidak bawa perlengkapan, itu tidak akan diberikan. Itu komitmen kita. Jadi alhamdulillah dengan program ini bisa meningkatkan tingkat kehadiran di posyandu. Artinya apa? Kalau anak-anak kita banyak hadir di
posyandu. Mereka bisa ditahu kesehatannya seperti apa, kemudian apakah mereka beresiko stunting atau tidak, itu lebih dini bisa dideteksi di posyandu. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini ya aksesnya ke puskesmas itu ya jarang dan jaraknya ya lumayan. Ya mungkin walaupun hanya kita masih berada dalam satu kecamatan, tetapi dengan berbagai kesibukan dan sebagainya itu menjadi kayaknya agak jarang masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas, kecuali mungkin sudah sakit atau terpaksa dan sebagainya. Nah, posyandu ini kan kesadaran yang ingin kita bangun. Seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi, bahwa kesadaran itu tidak bisa kita balikan dalam waktu cepat. Kesadaran itu harus hadir dari dalam hati ibu-ibu untuk bagaimana anaknya supaya ini terus-terus dibawa posyandu, supaya diberikan penanganan medis kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya dibutuhkan bumilnya, diberikan misalnya obat dan sebagainya, itu bisa langsung dilakukan di posyandu. Yang bersifat positif tentu yang program Ember Posyandu ini tetap berjalan, dan kita harapkan sebenarnya ini bisa meningkat ya, dengan target awalnya kita bagaimana agar program ini bisa masuk di anggaran. Supaya ini bisa masuk di anggaran, dan ketika sudah masuk di anggaran berarti akan lebih banyak anak-anak bayi yang bisa datang, ibu hamil yang bisa datang. Bahkan di sini bukan saja warga Tababu yang datang, saking mungkin viralnya ini posyandu Tababu ya, bukan saja warga Tababu yang datang, dari Tirauta datang ke sini, dari Rate-Rate datang ke sini, dari Poli-Polia datang ke sini untuk ikut posyandu. Jadi ingin mereka mungkin merasa terpanggil, jadi kesadaran itu bisa datang dari mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bagaimana menerapkan digitalisasi dalam pelayanan. Sekarang kan kita sudah punya website untuk publikasi, kemudian masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus administrasi. Mereka cukup di aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Di Play Store, kemudian dia minta surat apa saja. Ada lebih 60 jenis surat yang tersedia di aplikasi. Tinggal input-input, karena data dasar mereka itu sudah terinput di sistem. Jadi mereka itu tinggal masukkan NIK, itu langsung muncul semua datanya, data mereka. Sehingga yang diisi apa? Tinggal misalnya surat keterangan usaha. Dia tinggal masukkan NIK-nya, kemudian pilih surat keterangan usaha, sudah itu untuk apa? Misalnya legalitas. Usahanya berjalan sudah berapa lama, misalnya 1 tahun. Sisa itu dia isi, sudah jadi surat. Biasanya kan harus menunggu, dan kalau misalnya lurahnya tidak ada di kantor, menunggu lagi ditandatangani, stempelnya entah di mana. Nah, kita itu tanda tangannya digital. Jadi tidak perlu lagi stempel, tidak perlu lagi ada saya di sini untuk menandatangani. Berlakunya sejak kapan? Berlakunya sudah sejak awal tahun ini. Nah, dan kita sudah mulai bekerja sama dengan ahli pemetaan digital, yang mana nanti data kita itu akan presisi, data kelurahan itu akan presisi. Jadi bersama Pak Bupati atau OPD teknis membutuhkan data, itu tidak perlu lagi menyurat, tinggal buka saja dia di websitenya Tababu, itu sudah muncul. Jadi nanti bukan saja by name by address, tetapi by point. Jadi misalnya rumahnya si A, itu nanti orang klik saja titiknya, di situ dia bisa lihat kondisi rumahnya, dia bisa lihat jambannya, adakah jambannya. Jadi misalnya Pak Bupati, oh ini nih kita harus intervensi karena dia beresiko stunting, ada bayinya, kan kelihatan dia ibu hamil, ada bayinya dan jambannya tidak ada. Ini kan namanya memenuhi syarat resiko stunting. Nah, misalnya dia adakah air bersihnya? Tidak ada. Atau rumahnya belum layak. Dinas Perumahan bisa intervensi. Jadi tidak perlu lagi Pak Bupati itu harus menunggu data dari mana. Tinggal membuka saja di handphone sendiri, bisa melihat lagi santai. Oh, masih ada wargaku yang masih rumahnya seperti ini, begini. Baru Kelurahan Tababu, dan kita harapkan ya kita karena kita di ibu kota, kelurahan di ibu kota, kita ingin selalu memberikan contoh terbaik, bagaimana model yang terbaik
supaya ya harapannya ini bisa diduplikasi di tempat lain gitu. Nah, jadi memang kalau persoalan gas ini, gerakan ayah siaga, jadi memang lebih difokuskan kepada ibu hamil, pra kelahiran atau pada saat kehamilan, kemudian pasca kelahiran, sampai bagaimana ayah ini betul-betul ikut dalam tumbuh kembang anaknya. Mungkin di situ termasuklah bagaimana dalam mentreatment atau mengedukasi anaknya terkait misalnya penggunaan gadget, kemudian penggunaan bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-temannya. Saya kira itu the next level untuk bagaimana ayah siaga ini gitu. Tapi untuk program ini kita memang lebih fokuskan bagaimana anak bayinya, kita lebih fokuskan kepada ibu hamilnya seperti itu. Kalau gas ini kan dia hanya pada skop fokus prioritasnya adalah 1000 hari pertama kehidupan atau 2 tahun, bayi 2 tahun. Ya, itu lebih fokus prioritasnya ke situ. Kemudian ya paling sampai ke balita, bayi 5 tahun. Nah, untuk selanjutnya itu saya pikir ada program lain yang bisa menangkap itu. Nah, gitu. Kita bagi-bagi tugas lah.